Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang cara menentukan pokok pikiran dalam teks tulis. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya teks percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh seseorang. Misalnya Ibu membacakan teks, kemudian kalian mendengarkan. Nah, teks yang Ibu bacakan itu merupakan teks lisan. Perlu kalian ketahui bahwa cara menentukan ide pokok pada teks lisan berbeda dengan menentukan ide pokok pada teks tulisan. Berikut ini adalah cara menentukan ide pokok pada teks lisan atau percakapan. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Jadi ketika terjadi percakapan atau seseorang sedang membacakan teks, kalian harus mendengarkan dengan seksama. Jadi ini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Maksudnya di sini adalah teks lisan ya. Misalnya dalam percakapan kalian perhatikan yang ada dalam percakapan tersebut dan apa permasalahan dalam percakapan tersebut kalian tulis. Selanjutnya adalah menentukan topik teks percakapan. Maksudnya di sini adalah membahas tentang apa teks tersebut, teks percakapan tersebut. Nah, itu juga kalian tulis. Kemudian yang keempat adalah menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Sudah tahu kan cara menentukan kalimat utama? Sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu teks lisan. Teks lisan yang berupa teks percakapan biasanya itu berupa sebagai teks wawancara. Wawancara atau dalam bahasa Inggris disebut interview adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara di sini adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi yang disebut juga sebagai informan. Jadi orang yang kita beri pertanyaan, orang yang oleh pewawancara diberi pertanyaan itu disebut narasumber. Biasanya narasumber itu adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Nah, sebelum memulai wawancara, perlu kita persiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Maksudnya di sini kita ingin wawancara tersebut tentang apa, begitu. Selanjutnya yang kedua adalah setelah kita tahu topiknya, kita bisa menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Misalnya, kita ingin tahu tentang sepak bola. Jadi, kita harus mencari narasumber yang ahli dalam bidang sepak bola. Misalnya, pemain sepak bola,
kemudian pelatih sepak bola, dan juga bisa kepada orang yang gemar bermain sepak bola. Yang ketiga adalah mengetahui identitas narasumber secara umum. Kemudian yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Ini maksudnya, jadi kita bisa mengetahui narasumber tersebut bisa apa tidak untuk melakukan wawancara dengan kita. Setelah itu kita bisa menentukan tempat dan waktu wawancaranya. Yang kelima adalah membuat daftar pertanyaan. Jadi di sini jika kita membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan, jadi ketika wawancara kita bisa langsung bertanya tanpa harus bingung apa yang akan kita tanyakan. Yang keenam adalah mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi kita harus punya wawasan tentang topik yang akan kita pertanyakan kepada narasumber. Dan yang ketujuh adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Di sini bisa seperti kamera untuk merekam proses wawancara, bisa juga perekam suara untuk merekam hasil wawancara, dan juga alat tulis. Biasanya alat tulis ini untuk menulis apa saja jawaban dari narasumbernya. Nah, di sini biasanya jika berkelompok harus dibagi. Misalnya yang satu untuk menulis, yang satu untuk mengajukan pertanyaan, dan yang lain bisa sebagai seksi dokumentasi, yaitu yang memotret, terus juga merekam suara dan lain sebagainya. Dan selain itu, dalam wawancara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai narasumber datang terlebih dahulu. Mengapa? Pastinya sebelum memulai wawancara kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita datang tepat waktu, sebelum narasumber datang, kita sudah siap untuk melakukan proses wawancara. Yang kedua adalah bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Jadi, jika kita ramah dan sopan, otomatis narasumber akan merasa lebih nyaman melakukan wawancara dengan kita. Dan yang ketiga adalah dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Jadi bisa saja kita menanyakan dulu tentang pribadi mereka, identitas mereka, kemudian baru ke topiknya. Yang keempat adalah bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Nah, di sini pewawancara disarankan untuk tidak membuat bingung narasumber. Maksudnya, jangan memberikan pertanyaan yang sangat panjang, tapi langsung saja pada pokoknya. Kemudian yang kelima adalah mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Setelah itu yang terakhir adalah yang paling penting ini, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Kenapa? Karena di sini kita proses wawancara, bukan berdebat ya. Jadi kalau wawancara, narasumber selesai memberikan pernyataan, baru kita bertanya lagi. Jangan memotong pembicaraan narasumber, karena di sini bukan untuk berdebat. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Ibu ingin kalian melakukan proses wawancara dengan narasumber itu adalah anggota keluarga kalian. Bisa ayah, ibu, saudara, paman, adik, terserah kalian. Dan Ibu ingin tema wawancara kalian adalah COVID-19. Jadi sebelum itu kalian buat dulu daftar pertanyaan, kemudian kalian tanyakan kepada narasumber, dan hasil wawancara tersebut kalian foto kirim ke Ibu, kumpulkan ke Ibu hasilnya.
Dan juga Ibu ingin minta ketika proses wawancara ada buktinya, yaitu kalian harus foto pada saat proses wawancara. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.